Oke, puji Tuhan. Kalau misalnya kita bisa berkumpul, walaupun secara virtual, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau misalnya kita bisa ada bersama-sama di sini. Saya yakin dan percaya HP kita selama seminggu, 2 minggu terakhir berisi dengan overwhelmed images. Image yang begitu menyakitkan dari keadaan di Indonesia. Mungkin kita mendengar mengenai bagaimana 38.000 orang positif dalam satu hari. Ada positif COVID tentunya. Dan ada 1.000 orang, hampir 1.000 orang yang meninggal setiap hari di Indonesia. Kita dengar juga bagaimana rumah sakit mungkin kehabisan beds, ICU penuh, oksigen mungkin sekarang itu habis atau mahal. Mungkin ada orang-orang yang kita ketahui meninggal karena COVID. Mungkin kita pernah dengar juga cerita bagaimana orang meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Jadi masih di mobil sudah meninggal. Atau mungkin juga meninggal di depan rumah sakit. Dan kita mungkin mendengar bagaimana ada tenaga kesehatan, dokter, suster yang gugur atau karena kelelahan atau tertular virus ini. Mungkin kita merasa overwhelmed, kita merasa sangat-sangat ketakutan dan kita mungkin merasa sangat-sangat kesulitan di dalam hal ini. Dan situasinya mungkin juga sampai sekarang masih belum menentu. Dan kita melihat bagaimana di Australia sendiri semakin lama semakin sulit peraturannya semakin diperketat, khususnya di Sydney. Kita nggak bisa ketemu muka dengan muka. Saya nggak tahu apa yang menjadi isi daripada doa kalian saat ini. Ketika kalian berdoa di hadapan Tuhan, apa yang kalian katakan? Apakah kalian mengatakan, mungkin Tuhan, kapan ini akan berakhir? Atau mungkin Tuhan, siapa yang berikutnya yang akan kena atau yang akan meninggal karena COVID ini? Atau Tuhan, berapa banyak orang yang harus mati? Atau Tuhan, kenapa Tuhan tidak bertindak? Sepertinya ini ada sesuatu yang salah dari Tuhan. Engkau tidak bertindak. Dan tidak heran pada masa-masa yang sulit seperti ini kita kembali ke dalam Alkitab. Ke dalam kitab Mazmur mungkin. Sebagai sumber pengharapan kita. Dan saya yakin kitab ini memberikan kekuatan kepada kita pada masa-masa seperti ini. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang dan meminta pimpinan Tuhan. Tuhan sendiri yang boleh berbicara di tengah-tengah kita. Melalui kitab Mazmur ini. Dan Tuhan yang boleh menegur kita, menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami, dan Tuhan sendiri ya Bapa yang boleh menguatkan kami Tuhan melalui kitab ini. Melalui pasal 6 daripada kitab Mazmur ini. Tuhan berbicaralah kepada kami ya Bapa, sebab kami sungguh Tuhan memerlukan Engkau ya Bapa pada saat ini. Dan Tuhan kami memerlukan Engkau ya Bapa, seperti rusa yang merindukan air, seperti rusa yang memerlukan air ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pertanyaannya ialah, apa yang membuat kitab ini begitu relevan bagi kita yang mengalami kesulitan pada masa sulit, pada masa penderitaan seperti ini? Apa yang membuat kitab ini unik, boleh dikatakan? Mungkin kalau misalnya kita pikir kitab Mazmur, kebanyakan daripada kitab Mazmur berisi sebuah puji-pujian kepada Tuhan. Mungkin itu yang kita tahu. Suatu ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, sebetulnya jenis kitab Mazmur yang nadanya mayor, atau senang, atau girang, atau memuji Tuhan, itu adalah bagian yang sangat minor di dalam kitab Mazmur. Jadi tidak banyak sebetulnya isi daripada Mazmur yang isinya senang atau girang. Lebih banyak daripada Mazmur yang berisi adalah sebuah ratapan. Di dalam kitab Mazmur sendiri, kita belajar bagaimana para pemazmur melalui masa yang sulit, masa yang berduka, dengan air mata, dengan isi sebuah permohonan kepada Tuhan yang mengubah, supaya Tuhan mengubah situasi yang sulit ini
menjadi suatu jalan keluar bagi para mazmur. Dan kebanyakan daripada mazmur ratapan ini seringkali tidak memberikan jawaban. Seringkali tidak memberikan jawaban dari masalah yang dihadapi oleh pemazmur tersebut. Lebih kepada sebuah ungkapan emosi boleh dikatakan, curhat boleh dikatakan kepada Tuhan. Seperti ketika kita sedang berduka, mungkin kita nggak mau orang dengar kepada kita atau orang berbicara kepada kita mengenai apa yang menjadi solusi atau kemungkinan solusi. Tetapi kita perlu orang yang mendengarkan kita. Orang yang mendengarkan kita. Oleh karena itu pada saat ini kita akan belajar daripada kitab Mazmur ini bagaimana kita juga bisa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan doa kita. Dia mendengarkan suara kita. Dan mungkin yang kita mau ialah bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan bersama-sama dengan orang yang berduka yang lainnya untuk berbicara kepada Tuhan. Dan mungkin inilah yang kita mau dengar dari Alkitab. Apa yang orang-orang percaya katakan ribuan tahun yang lalu mengenai apa yang mereka mengerti dari penderitaan atau kesulitan mereka di dalam kehidupan. Dan seringkali kita menolak ya, mengekspresikan hal ini karena kita pikir ini adalah sesuatu yang mungkin Tuhan tidak perlu dengar. Tuhan udah tahu isi hati saya. Mungkin saya nggak perlu lagi untuk mengekspresikan bagaimana kesulitan, bagaimana keluhan dari saya. Atau mungkin Tuhan terlalu sibuk dengan hal-hal yang dia hadapi, menghadapi COVID-19 yang ada di dalam dunia ini, mungkin Tuhan nggak mendengar doa saya. Tetapi kita akan belajar dari kitab Mazmur pada sore hari ini, Mazmur ratapan, a lament psalm. Bagaimana kita bisa menuangkan emosi kita di hadapan Tuhan. Ada 4 hal yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, kita akan mencoba mengerti situasi daripada Daud. Satu hal yang akan kita lihat pada sore hari ini dari Mazmur ini ialah apa sebetulnya situasi yang dihadapi oleh Daud. Apa persisnya situasi tersebut. Mungkin kita belajar daripada kitab Mazmur ini ada beberapa hint atau tanda-tanda yang dia berikan. Perhatikan di ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, ada di slide berikutnya. Dikatakan sini, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Apa yang dihadapi oleh Daud? Apakah dia sedang sakit? Apakah dia sedang depresi? Ataukah keduanya? Apakah kelemahan fisik menyebabkan permasalahan mental? Di ayatnya yang ke-7 perhatikan, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Apakah dia sedang disiksa oleh musuhnya? Sedang dikhianati oleh temannya? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Di ayat 1 kita baca, Tuhan sedang menghukum Daud. Tuhan sedang marah pada Daud. Dan inilah yang dihadapi oleh Daud. Suatu waktu yang sulit, saat yang berat, dan dia sulit sekali menghadapinya. Dia menghadapi masalah yang begitu berat, masalah yang sangat membuat dia overwhelmed. Dan di ayatnya yang ke-6, dia berkata, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenaki tempat tidurku dengan mata airku, aku membanjiri ranjangku. Sulit kita membayangkan mengenai situasi ini, situasi yang terjadi ini. Mungkin kita tidak perlu mengerti sampai seberapa detail situasinya ini, tetapi kita bisa mencoba membaca dan mencoba mengerti emosi dan reaksi yang Daud katakan di bagian ini. Nah, tetapi ternyata kita bukan hanya bisa mengerti situasinya dari Mazmur ini. Kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu adalah bagaimana respon daripada Daud di dalam permasalahan ini. Perhatikan ayat 1, 2, dan ayatnya yang keempat. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku di dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku di dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, perhatikan ayatnya yang keempat. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Perhatikan respon daripada Daud. Dia berkata apa? Tuhan, kasihanilah aku di ayatnya yang kedua. Selamatkanlah aku di ayatnya yang keempat.
dan jangan menghukum dan menghajar aku di ayatnya yang pertama. Nah, apapun situasinya, yang seperti yang tadi kita sudah coba analisa, dia memohon kepada Tuhan untuk tidak menghukumnya. Dia perlu Tuhan mengangkat sebuah beban yang sangat berat dari dalam kehidupannya, karena dia lemah pada saat itu. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Dia ingin agar Tuhan masuk ke dalam kehidupannya, menolong dan bertindak. Tetapi pertanyaannya ialah berapa lama? Di ayatnya yang ketiga dikatakan, dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi ya Tuhan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat umum sekali di dalam kitab Mazmur, ditanyakan kurang lebih 14 kali di dalam kitab ini, berapa lama lagi ya Tuhan? How long, oh Lord? Sebuah pertanyaan mungkin bagi kita, apakah pemazmur ini kurang iman? Mungkin kita bisa lihat dari sisi itu, mungkin dia kurang iman, tetapi kita juga bisa lihat dari sisi yang lain. Sebetulnya ini datang dari iman yang percaya penuh seharusnya. Dia tidak bisa melihat dan mengerti apa yang menjadi arti daripada semua penderitaan ini. Dia tahu kenapa dia menderita dan kapan penderitaan ini akan berakhir. Dia boleh dikatakan dia percaya kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tahu awal daripada sejarah, akhir daripada sejarah manusia, dan ini adalah Tuhan yang tahu bagaimana kehidupan dia adalah kehidupan yang ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan mengatur kehidupan dia seperti dia mengatur dunia, planet, dan tata surya secara beraturan, dan dia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan? Dia meminta kepada Tuhan yang mampu boleh dikatakan mengubah segala sesuatu, kembalilah ya Tuhan, luputkanlah jiwaku. Dan kita pun juga bisa bertanya kepada Tuhan hal yang sama, pertanyaan yang sama kepada Tuhan. Pertanyaan kepada Dia yang memiliki boleh dikatakan semua jawaban dari pertanyaan kita, yang tahu semua tujuan daripada semua apa yang terjadi. Kenapa COVID-19 ini terjadi? Dia tahu bahwa semua yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dia tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dia tahu semuanya. Dan ini bukan penderitaan yang enteng, boleh dikatakan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi di ayat 6 sampai ayat 7, perhatikan, ada di screen. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenaki tempat tidurku. Dengan mata airku, aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Saya tidak tahu situasi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita atau bagaimana kita merespon contohnya dari pandemi ini. Mungkin dengan apa yang saat ini terjadi, mungkin kita melihat bagaimana ini adalah seperti terowongan gelap yang kita tidak bisa lihat akhir daripada terowongan tersebut, atau apakah akan ada sinar atau titik terang dari terowongan ini. Situasi pandemi ini yang semakin lama sepertinya semakin mengerikan, dengan fasilitas kesehatan yang minim, contohnya di Indonesia, yang semakin sulit, boleh katakan kita membayangkan. Sulit untuk kita melihat titik terang. Secara emosional pun juga boleh dikatakan sulit. Tetapi kita melihat sebuah masa depan yang pasti terjadi di dalam tangan Tuhan. Kita tahu Dia yang tahu apa yang akan terjadi. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang akan kita pelajari juga adalah kita melihat dari Mazmur ini ada sebuah perubahan yang besar. Di ayat yang ke-8, kita melihat sebuah perubahan yang besar. Kelihatan sebuah titik terang kelihatannya. Daud berubah dari melihat diri sendiri, sekarang dia melihat sekelilingnya. Dari dia melihat bagaimana atau apa yang terjadi di dalam dia melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, boleh dikatakan. Dari kehampaan, rasa beban yang besar, menjadi sebuah pengharapan dan menjadi sebuah keyakinan. Perhatikan ayat 8 dan ayat 9. 8 sampai ayat 10, maaf. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu
dalam sekejap mata. Sebuah perubahan di sini terjadi. Di ayatnya yang keempat, yang tadi kita lihat, Daud meminta kepada Tuhan untuk menyelamatkannya, dan di ayatnya yang ke-10 dia melihat bagaimana musuhnya mundur dan malu. Dan sebuah perubahan yang terjadi di ayatnya yang ketiga. Dia melihat dari apa yang ada di dalam dirinya, dan kemudian dia melihat sekarang di ayat 10, keluar, boleh dikatakan, bagaimana musuh-musuhnya mundur dan dikalahkan. Sebuah perubahan yang terjadi dari ayatnya yang ketiga, di mana dia melihat sebuah kesulitan yang besar yang terjadi di dalam kehidupannya, ke ayatnya yang ke-10, ketika dia melihat bagaimana musuh-musuhnya mundur dan dikalahkan. Jadi apa sebetulnya yang terjadi dalam perubahan ini? Apakah sekarang mungkin sisi keberuntungan ada di dalam sisi Daud? Apakah Tuhan mungkin menjawab doa-doanya? Atau Daud sendiri berubah di dalam melihat situasi ini? Perhatikan ayat 8 dan ayat 9. Dikatakan di sini, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang telah melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Kata telah di sini ada sesuatu yang Tuhan tentunya sudah lakukan. Dia telah lakukan. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah Tuhan langsung menjawab doanya? Apakah dia langsung memberikan sesuatu yang diminta oleh Daud? Dan tentunya kita nggak melihat itu sampai ayatnya yang ke-10, bukan? Berarti dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang langsung terjadi di sini, boleh dikatakan. Di ayat yang ke-10, baru kita tahu bahwa musuh-musuh Daud mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur, mendapat malu dalam sekejap mata. Di dalam bahasa Inggris, jelas sekali di NIV dikatakan, all my enemies will be ashamed. They will turn back in sudden disgrace. Berarti, boleh dikatakan ayat 10 itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi, karena katanya will di sini. Tetapi Daud yakin bahwa ketika dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar dia, ada sebuah perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi. Dan perubahan terjadi itu bukanlah perubahan di mana musuh-musuhnya mundur. Itu belum terjadi. Tetapi sebuah perubahan yang terjadi dalam sikap Daud. Keyakinan Daud yang melihat keadaan yang terjadi di dalam kehidupan dia. Dia masih menunggu Tuhan untuk menyelamatkannya. Tetapi dia percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Dan mungkin kita ada di dalam situasi yang mirip, boleh dikatakan, seperti dengan Daud. Kita sedang ada di dalam lorong yang gelap, yang panjang, dan kita nggak melihat sebuah titik terang, dan kita berdoa kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan kita berdoa seperti Tuhan sudah menolong kita. Dan Dia pasti akan menolong kita pada akhirnya. Dalam situasi yang kita hadapi seperti pandemi sekarang ini, apakah Tuhan akan menolong kita? Iya, Dia akan menolong kita. Kita harus berdoa seperti Tuhan telah menolong kita. Karena kita tahu Dia akan menolong kita. Mungkin kita masih belum puas. Dan mungkin Mazmur 6 bukanlah sebuah gambaran yang utuh. Kita percaya kalau misalnya Tuhan mendengar doa kita seperti Daud percaya. Kita juga tahu mengikuti Tuhan bukannya berarti semua lancar seperti yang Daud hadapi juga. Tetapi ada sebuah perbedaan bagi kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu kita akan melihat di bagian yang keempat apa yang kita pelajari. Penderitaan bagi orang Kristen ada tujuannya. Kita melihat sebuah gambaran yang jauh lebih utuh, boleh dikatakan, di dalam kita melihat penderitaan yang kita hadapi sekarang ini di dalam Kristus. Mengenal Kristus, mengikuti Dia, percaya kepada Dia, akan membawa kita ke dalam pengertian akan rencana, dan kita tahu bagaimana penghiburan yang terutama sebetulnya datang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang mana itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Daud. Daud hanya bisa berharap
Dan mungkin dia bisa melihat ke masa yang lalu, bagaimana Tuhan telah menyelamatkan nenek moyangnya, orang Israel. Dia tahu kalau misalnya Tuhan akan melakukannya, tetapi apakah dia yakin 100% bahwa Tuhan akan melakukannya? Mungkin itu sebuah tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Tetapi bagi kita yang diselamatkan di dalam Kristus, kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita memiliki sebuah kepastian bahwa Yesus akan menyelamatkan kita. Bahwa kemenangan sebetulnya ada di pihak kita. Bahwa Yesus sebetulnya sudah menyelamatkan kita. Ketika dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit dari kematian. Yesus sebetulnya sudah menyelamatkan kita. Dia sudah memberikan sebuah tanda bagaimana dia akan menyelamatkan kita. Di Roma pasal yang kelima, saya akan bacakan. Roma pasal yang kelima, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus yang berbicara kepada kita pada saat ini. Saya akan bacakan. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita juga malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu bukan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kami sekeluarga di dalam devotion kami baru saja membaca Roma pasal yang kelima ini. Dan ini adalah sebuah peringatan kepada kami sekeluarga dan juga saya harapkan saya bisa share kepada kalian. Paulus di sini berbicara kepada kita yang percaya, kepada orang-orang yang percaya. Sebuah kondisi, yaitu ketika kita ada di dalam penderitaan, akan ada sebuah penghiburan yang pasti. Seperti yang dikatakan di ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Perhatikan. Kita yang dibenarkan oleh iman. Kita yang percaya kepada Dia. Kita yang beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Marilah kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Kita berdiri dikatakan di sini. Dan kita bermegah di dalam pengharapan, di dalam kasih karunia yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Bahwa ketika kita percaya, datang percaya kepada Dia, mengatakan bahwa Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Pada saat itu kita menerima kasih karunia yang Yesus sudah berikan kepada kita. Dan di dalam kasih karunia itulah, makanya kita bisa berdiri dan bermegah, kata Rasul Paulus. Berdiri dan bermegah, bahkan bukan hanya di dalam kesukaan, tetapi juga di dalam kesulitan, di dalam kesengsaraan. Karena dalam segala sesuatu dikatakan, Allah bekerja. Di dalam kesengsaraan, menghasilkan ketekunan, dikatakan di sini. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan kita, karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Sesuatu yang memberikan kepada kita kekuatan, sesuatu yang memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Bahwa walaupun kita nggak melihat akhir daripada terowongan yang gelap ini, satu hal yang kita tahu, bahwa Yesus Kristus telah melalui terowongan itu, dan Dia telah memenangi apa yang harusnya kita lakukan atau kita lalui. Oleh karena itu ketika kita datang kepada Yesus dan kita minta kepada Dia, Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami melalui terowongan yang gelap ini, ajar kami Tuhan untuk kami percaya hanya kepada Engkau, untuk berjalan hanya dengan Engkau. Dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh bermegah di dalam kesulitan ini, di dalam kesengsaraan ini, karena kami tahu Tuhan pengharapan kami yang ada di dalam Engkau. Saudara, Allah bekerja di dalam segala hal. Jangan kita terus menangis dan terus berduka, karena kita tahu Tuhan mendengar doa kita. Dia akan bertindak sesuai dengan waktunya.
Dan biarlah kiranya kita mau terus berserah dan percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan, firman Tuhan yang boleh secara aktif berbicara kepada kami, dan biarlah kiranya firman ini juga ya Tuhan yang terus berbicara kepada kami ya Bapa. Setelah kami mendengarkan ini, Tuhan tolong kuatkan kami sekali lagi. Ajarlah kami Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Ajarlah kami Tuhan untuk percaya kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan. Ajar kami untuk boleh bermegah di dalam penderitaan ini ya Tuhan. Karena kami tahu satu hal, bahwa Yesus Kristus telah melalui semuanya ini. Dan Dia telah melalui semuanya ini sebagai pemenang. Tuhan tolong ajari kami ya Tuhan, untuk kami percaya hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sekali lagi buat semuanya yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami berdoa ya Bapa, bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Ada sebuah pertanyaan di sini melalui chat room. Kita akan melihat. Pertanyaannya ialah, what is the right mentality for an answer to our prayer? In terms of COVID-19, are we or are we not supposed to pray and expect that God will make this disease disappear miraculously? If we are not, isn't all things possible with God? Yep. Jadi apa yang pertanyaannya ialah bagaimana caranya kita untuk berdoa, boleh dikatakan, dengan benar di dalam masa pandemi ini. Bolehkah kita berdoa dan kita expect Tuhan bahwa Tuhan akan mengeradikasi, boleh dikatakan, semuanya ini atau men-stop semuanya ini? Ataukah kita harus mengikuti apa yang menjadi doa kita dan kita memohon hanya kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan bisa meniadakan semuanya ini? Satu hal bahwa doa kita adalah doa di mana kita tahu bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan apa yang kita percaya. Itu harusnya menjadi doa kita. Seperti Dia sudah bertindak di masa yang lampau. Bagaimana Dia menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir. Bagaimana kita tahu kalau misalnya Dia sudah bertindak di masa yang lampau, contohnya, untuk Dia boleh dikatakan menyelamatkan Daud, menyelamatkan orang-orang Israel. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan bertindak di dalam kehidupan Paulus contohnya, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan sudah bertindak dan Dia melakukan suatu hal yang sangat luar biasa. Tentunya doa kita adalah doa yang bisa kita minta kepada Tuhan, dan kita minta Tuhan untuk Tuhan boleh bertindak di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk berdoa seperti demikian. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya. Apakah Dia akan bertindak dan bisa melakukan sebuah miracle? Saya yakin Dia bisa, dan Dia masih bisa sekarang ini. Tetapi kita nggak bisa memaksa waktu Tuhan. Mungkin itu jawaban saya. Ada pertanyaan lain mungkin yang bisa disampaikan itu, apakah melalui chat room ataukah melalui langsung? Ada pertanyaan yang lain yang ingin ditanyakan? Silakan unmute. Oke, kalau nggak ada silakan Rani, saya kembalikan lagi. Thank you.